Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas 5F dengan dosen pengampu Bu Rina Astuti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan inovasi media pembelajaran biologi, yaitu kuis interaktif menggunakan iSpring pada materi virus berbasis e-learning. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 10. Ada Heni Sulistiorini, NIM A4 2019 0103. Mei Reni Solika, NIM A4 2019 0110. Intan Aulia Putri, NIM A4 2019 0116. Mega Amartia Ikhtifarin, NIM A4 2019 0117. Dan Sahasika Sean Putra, NIM A4 2019 0120. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya memerlukan komunikasi dengan manusia lain. Begitu pula dalam dunia pendidikan. Hal ini menuntut guru agar pandai dalam menyampaikan pesan yang dapat dicerna dengan baik. Media pembelajaran merupakan alat untuk mempermudah dalam proses pembelajaran, dalam mengefektifkan komunikasi antara guru dan siswa. Guru juga dituntut untuk menentukan media pembelajaran yang tepat agar dapat mencapai tujuan dalam kegiatan pembelajaran. Dengan seiringnya perkembangan pengetahuan dan teknologi, karena pengaruh globalisasi, maka media pembelajaran pun harus memenuhi perkembangan saat ini. Di era pandemi COVID saat ini merupakan salah satu contoh media pembelajaran perlu berkembang untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Dalam hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk berpikir dalam menciptakan sebuah inovasi, khususnya pelajaran biologi yang merupakan gabungan teori dan praktik, sehingga kelompok kami mencoba membuat media pembelajaran untuk membantu guru dan siswa dalam pembelajaran, yaitu kuis interaktif menggunakan iSpring berbasis e-learning. Selain itu, terdapat juga manfaatnya. Yang pertama, dapat membantu siswa memahami lebih jelas materi biologi virus. Yang kedua, proses belajar mengajar dapat dilakukan secara interaktif di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, menjangkau siswa dalam cakupan yang luas. Yang keempat, belajar dengan sebuah kuis pembelajaran yang dibuat menarik layaknya bermain sebuah game. Adapun alat yang digunakan dalam membuat perencanaan media pembelajaran ini yaitu handphone, laptop atau PC, paket data, dan PDA. Adapun bahan yang digunakan yaitu materi-materi yang terdapat dalam modul, buku pegangan siswa, buku pegangan guru, lalu ada gambar-gambar materi, ada audio pengisi materi, ada video materi, lalu yang terpenting perangkat lunak untuk membuat kuis yaitu iSpring. Selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, teman-teman bisa membuka aplikasi iSpring pada komputer ataupun laptop teman-teman. Lalu yang kedua, pada tab menu sebelah kiri pilih Quizzes, dan yang ketiga, klik atau pilih Graded Quiz. Lalu akan muncul tampilan iSpring Suite. Yang keempat yaitu kita bisa mengganti kalimat Welcome to the Untitled Quiz sesuai keinginan kita berdasarkan tema kuis yang akan kita buat. Yang kelima, tampilan awal kuis bisa kita tambahkan gambar dengan cara mengklik icon Insert Image pada pojok kanan atas. Lalu yang keenam, klik Properties pada tab Main, atur passing score atau nilai KKM, dan durasi waktu latihan pada time limit. Yang ketujuh yaitu pada tab Navigation, atur Submit one question at a time untuk konfirmasi hasil jawaban tiap soal, atau Submit all at once untuk konfirmasi hasil jawaban setelah semua soal dikerjakan. Selanjutnya, tekan OK. Sekarang kita akan masuk ke tahap pembuatan soal kuis. Nah, pada tahap pembuatan soal ini atau kuis ini yaitu bisa diawali dengan mengklik Graded Question pada pojok kiri atas, lalu memilih jenis atau tipe pertanyaan yang diinginkan. Nah, semisal jenis soal adalah pilihan ganda, maka yang dipilih yaitu opsi multiple choice. Ketikkan pertanyaan pada kolom multiple choice question dan opsi jawaban pada kolom premis.
untuk menentukan jawaban yang benar, kita bisa mengatur dengan cara mengklik pada kolom correct. Selanjutnya, tekan enter untuk menambah opsi jawaban jika dirasa perlu. Lakukan langkah yang sama untuk soal-soal berikutnya. Nah, kita bisa juga memilih jenis soal yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Nah, yang step ke-12 yaitu jika soal dan jawaban berupa rumus matematika, nah kita bisa menggunakan tombol equation atau simbol alfa yang berada pada sebelah kanan kolom pertanyaan dan jawaban. Nah, setelah soal-soalnya disusun, untuk melihat kuis yang sudah dibuat ini, kita bisa melihat dengan cara menekan tombol preview. Setelah itu, klik tombol preview quiz yang berada pada pojok kanan atas dan hasilnya akan tampak seperti potongan gambar di bawah ini. Yaitu yang ke-14, agar kuis bisa digunakan maka harus diformat dalam bentuk flash, yaitu klik publish, kemudian pilih web, lalu mobile atau HTML5, kemudian publish sehingga kuis dapat diakses menggunakan handphone ataupun PC. Kuis juga dapat digunakan dalam bentuk format dokumen dengan cara publish, kemudian pilih Word, lalu isikan quiz title atau judul kuis, dan pilih lokasi file, lalu tekan publish dan tunggu hingga proses pempublishan selesai. Pada tampilan menu publish quiz atau pempublishan quiz seperti pada gambar tersebut akan ditemukan beberapa tampilan seperti My Computer, Spring Code, Spring Learn, dan LMS. Nah, di sini kita menggunakan My Computer, lalu pilih format HTML for desktop and mobile device, lalu centang atau klik use Spring Play aplikasi on mobile device agar dapat digunakan di HP, lalu publish. Nah, untuk cara kerja yang ke-15 yaitu buka file video.swf pada format folder hasil dari publish iSpring tersebut, lalu kuis dapat diakses dan dikerjakan melalui handphone ataupun PC yang sudah kalian punya. Nah, berikut merupakan tampilan saat kuis sudah bisa diakses oleh pengguna. Berikut merupakan sketsa tampilan awal dari kuis interaktif menggunakan iSpring. Dapat dilihat pada tampilan awal tersebut, terdapat tulisan klik tombol mulai kuis untuk memulai kuis. Nah, nanti kita mengklik tombol mulai kuis sehingga kuis akan berjalan dengan sendirinya. Kemudian untuk tombol atau tampilan menu kuis seperti pada gambar di samping, bahwa ada tampilan soal beserta jawaban, kemudian memilih jawaban yang menurut kita benar. Ketika semua jawaban sudah terjawab dan soal sudah terjawab, klik submit sehingga nilai dapat tersimpan dan terekap secara otomatis sehingga Bapak dan Ibu guru akan lebih mudah merekapnya. Nah, ini adalah anggaran dananya. Anggaran dana untuk bagian pemasukan itu kami melakukan kontribusi sejumlah 15.000 dikali dengan total anggota yaitu 5, sehingga apabila dijumlahkan akan menjadi 75.000. Nah, penggunaan pemasukan tadi itu digunakan untuk pembelian kuota internet yang seharga 73.000, sehingga saldo akhirnya tersisa sebesar Rp2.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke tampilan inovasi pembelajaran yang sudah kelompok kami buat, yaitu kuis interaktif dengan menggunakan
iSpring. iSpring ini sama halnya dengan e-learning, sehingga di sini tidak hanya kuis yang disajikan, namun ada materi pembelajaran juga. Nah, di sini kita menggunakan PPT interaktif. Untuk menuju ke slide-slide selanjutnya, kita klik mulai. Nah, setelah klik mulai, di sini ada ikon-ikon yang akan membantu kita untuk menggunakan PPT interaktif ini. Di sini ada ikon home berfungsi untuk kembali ke tampilan awal seperti tadi. Selanjutnya ada ikon garis-garis ini untuk menampilkan menu-menu yang ada pada PPT. Jika kita klik akan muncul seperti ini. Lalu untuk ikon ini sebagai petunjuk penggunaan PPT interaktif ini. Nah, sekarang kita coba untuk semisal kita ingin menuju ke materi, kita tinggal klik pada materi. Begitupun pada tampilan slide materi, di sini ada judul-judul materi yang dipelajari atau yang akan diajarkan. Juga disajikan video animasi. Semisal kita ingin mempelajari ciri-ciri virus, kita tinggal klik ke ciri-ciri virus. Nah, di sini ada ikon tanda panah ke kanan. Ini berfungsi untuk menuju ke slide berikutnya atau menggantikan fungsi dari tombol next. Lalu bagaimana jika ingin kembali ke slide atau tampilan sebelumnya? Di sini ada tombol preview. Kita tinggal klik tombol preview. Nah, kita akan kembali ke tampilan sebelumnya. Selanjutnya, jika ingin menonton video animasi, di sini kita tinggal klik pada bagian atau pada ikon gambar video. Nah, sekarang kita coba untuk menuju ke kuisnya. Sebelum mengerjakan kuis, kita menuju ke simulasi. Nah, di simulasi ini itu bertujuan agar ketika mengerjakan kuis nanti dapat mengetahui langkah-langkahnya dan tidak salah ketika mengerjakan. Kita akan coba kerjakan di bagian simulasi saja. Di sini ada tampilan awalnya, kita langsung start quiz. Nah, di sini ada petunjuk mengerjakan kuis, bisa dibaca terlebih dahulu. Jika sudah, langsung klik continue. Nah, pada pengaturannya ini, kuis di sini untuk satu soal dibuat 1 menit untuk durasi menjawabnya. Kita coba untuk menjawab. Kita jawab asal saja, semisal ini jawabannya. Setelah dijawab, klik submit. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Apakah jawaban kita ini betul atau salah? Nah, lalu pada tampilan selanjutnya setelah mengerjakan kuis akan muncul hasilnya. Seperti itu. Jika kita ingin menuju ke tampilan yang lain, sama, tinggal klik ke menu yang ingin kita tuju. Semisal kita ingin mengetahui siapa saja penyusunnya, tinggal klik di bagian penyusun. Lalu jika ingin kembali ke tampilan awal, tinggal klik icon home. Nah, itu saja untuk penjelasan tampilan kuis interaktif dengan menggunakan iSpring yang sudah kelompok kami buat. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.